Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Allahumma zayyinna bi zinatil Qur'an wa akrimna bi karamatil Qur'an wa albisna bi khil'atil Qur'an wa adkhilnal jannata bi syafa'atil Qur'an. Saudara sekalian, sahabat-sahabat Qur'ani dimanapun Anda berada, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malam hari ini kita bisa berjumpa lagi secara virtual untuk melanjutkan Hayya Nutkinu Qur'anana. Di malam hari ini kita memasuki atau hari yang ke-39 ya, sehari sebelum berakhir. Insyaallah, mudah-mudahan Allah berkahi untuk kita semua dan hafalan kita diberikan oleh Allah hafalan yang mungkin ya, sampai nanti kita tua, kakek nenek ya, masih hafal juz 29 dan 29 membersamai kita di alam kubur dan juga nanti di surganya Allah insyaallah. Baik saudara sekalian, subhanallah, malam hari ini insyaallah malam penuh berkah karena di awal pekan kita sebelum beristirahat kita bersama-sama murojaah dan berprogres ziyadah kita. Malam hari ini masih di surat Al-Mursalat di bagian kedua ya, yaitu ayat 20 sampai ayat 34. Seperti biasa insyaallah akan dibersamai oleh Ustadz Baihaqi di progres murojaah dan juga ziyadah. Tapi sebelumnya saya harus sapa dulu siapa saja yang sudah online malam hari ini bersama kita bersiap untuk progres ziyadah ya. Ada Ustazah Heni dari Tangerang, ahlan wasahlan. Ustazah Zainatul Afia dari Jayapura, Ustazah Fana dari Balikpapan, Ustazah Rojiba dari Sangatta, Ustazah Sri dari Malang, Ustazah Tusni dari Jakarta, dan Ustazah Windy dari Tangerang. Ahlan wasahlan semua ustazah yang hanya saya sama saya aja ya. Ahlan wasahlan sekali lagi kepada semuanya yang insyaallah sahabat-sahabat yang lain juga akan dan mari ustazah kita langsung akan mulai. Dipersilakan kepada Ustadz Baihaqi. Assalamualaikum Ustadz Baihaqi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sehat Ustadz ya? Alhamdulillah bi khair wa afiya. Alhamdulillah bi khair. Tafadhal Ustadz Baihaqi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidalillah musallin ala Rasulillah la haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Ustadz-ustadzah sekalian, para peserta Hayya Nutkin Qur'anana dimanapun ustadz-ustadzah berada, mudah-mudahan senantiasa Allah berikan kesehatan kepada ustadz-ustadzah sekalian, para peserta HNP Batch 2, untuk kita bisa senantiasa melakukan aktivitas dengan baik yang maksimal. Mudah-mudahan Allah senantiasa berikan kemudahan pada kita semuanya dalam segala urusan kita. Dan mudah-mudahan Allah berikan kesabaran dalam mengarungi gitu ya kira-kira. Mengarungi perjuangan untuk menghafal di juz 29. Ya. Baik ustadz-ustadz sekalian, malam hari ini insya Allah merupakan malam yang ke-39. Ya. Berarti tinggal 1 hari lagi nih. 1 TM lagi maksudnya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti berikan kemudahan sampai di akhir TM dan berikan kemudahan di proses menghafal kita baik dengan partnernya masing-masing ataupun dengan pentasmiknya masing-masing. Sudah sampai surat apakah kita tasmik? Nah, sudah sampai Al-Muddathir kah? Atau sudah Al-Insan kah? Nah, ini nampaknya saya kalau tengok di beberapa kelompok tasmik itu masih sepi gitu ya, sepi gitu jalannya, kok nggak ada ini nih, nggak ada yang ramai mereka, kapan kita tasmik dan seterusnya lah. Mudah-mudahan nanti dalam perjalanan ke depan kita diberikan Allah kemudahan. Saya yakin bukan karena ustadz-ustadzanya itu sedang futur, tapi karena memang mungkin aktivitasnya yang begitu padat ya, karena kami sadar dalam kondisi seperti ini nih, semua lembaga itu Masya Allah sedang sibuk-sibuknya. Ya, karena apa? Di samping mungkin kita juga ada target
Al-Quran bersamaan dengan PAS kalau tidak salah ya. Nah, ujian sekolah, terus belum lagi menyiapkan hasil hasil KBM-nya, baik itu di Al-Quran maupun di formalnya. Nah, mudah-mudahan apapun kondisi kita, sesibuk apapun, Allah berikan waktu luang untuk senantiasa berinteraksi dengan Al-Quran. Ya. Baik, Ustadz, saya akan share screen-nya malam hari ini. Kita akan bersama-sama untuk berprogres atau ziyadah di surat Al-Mursalat ayat 20 sampai dengan ayat 34. Mari kita mulai bersama-sama dengan membaca suratul Fatihah. Namun sebelumnya Ustadz, saya tidak akan pernah lupa untuk menyapa Ustadz sekalian dengan sapaan khas Hayyanuddin Qur'anana. Karena kita kurang 1 TM lagi nih. Nah, kita berakhir. Insya Allah bolehlah TM itu berakhir, tapi pertemuan itu mudah-mudahan akan ada kesempatan di surganya Allah. Ya, amin. Baik, hayya nutkin Qur'anana. Hayya binasyat. Allahu akbar. Allahu akbar. Baik, Ustadz sekalian, mari kita mulai dengan membaca suratul Fatihah bersama-sama. Duaan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام أسألك يا الله يا رحمن بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلبي حفظ كتابك كما علمتني وارزقني أن أتلوه على النحو الذي يرضيك عني وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Baik, Ustaz-Ustaz sekalian, mari kita bersama-sama murojaah ya malam hari ini. Murojaah malam hari ini Ustaz-Ustazah ya, ayat 1 sampai dengan ayat 28. Tapi semestinya Al-Ma'arij ya, tapi nggak masalah ya. Yang penting kita harus semangat senantiasa untuk murojaah hafalan kita masing-masing. Yaitu surah Nuh ayat 1 sampai dengan ayat 28, karena ini di hari selain Sabtu dan Minggu. Oleh karena itu Ustaz-Ustazah kami persilahkan untuk murojaah secara mandiri. Sekali lagi, jangan tidak murojaah ya. Sekalipun sudah terjadwal, kita istiqomahkan. Dan murojaah qorib kita atau murojaah hafalan terdekat kita adalah surat Al-Mursalat yang kemarin kita sudah hafalkan atau kita sudah bersama-sama membaca, yaitu surat Al-Mursalat ayat 1 sampai dengan ayat 19. Seperti biasa Ustaz-Ustazah, jikalau kita di forum Zoom seperti ini, maka akan tidak lagi sesuai dengan jadwal yang sudah kita tentukan. Dan kita akan acak ya untuk membersamai baik murojaah maupun ziyadah. Bagi Ustadz-Ustadzah yang sedang on kameranya, gitu ya, yang ingin terus ternyata sedang off kameranya, dipersilakan untuk di-on-kan. Karena kami khawatir kalau off itu bisa jadi dengan melakukan aktivitas yang lainnya. Atau off itu nggak ada orangnya. Kita panggil lama, nggak muncul-muncul. Ternyata emang orangnya nggak di situ, lagi ke belakang. Kira-kira seperti itu ya. Oke, baik Ustaz-Ustazah sekalian, untuk murojaah qorib kita, yaitu surat Al-Mursalat ayat 1 sampai dengan ayat 19.
Kami persilakan Ustazah Tusni dari Jakarta untuk membersamai teman-teman murojaah di surat Al-Hujurat. Tafadhali Ustazah. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal mursalati 'urfa. Fal 'asifati 'asfa. Wan nasyirati nashra. Fal fariqati farqa. Fal mulqiyati dzikra. Udran aw nudra. Innama tu'aduna lawaqi'. Fa'idhan nujumu tumisat. Wa idhas sama'u furijat. Wa idhal jibalu nusifat. Wa idhar rusulu uqtitat. Li ayyi yawmin ujjilat. Li yawmil fasl. Wa ma adraka ma yawmul fasl. Wailu yawma idzin lil mukazzibin. Alam nuhlikil awwalin. Thumma nutbi'uhumul akhirin. Kadzalika naf'alu bil mujrimin. Wailu yawma idzin lil mukazzibin. Sadaqallahul azim. Syukran katsiran Ustaz Husni sudah membersamai murojaah kita bersama. Mudah-mudahan Allah berkahi kita semuanya ya. Baik Ustaz-ustaz sekalian, malam hari ini seperti yang sudah kita sebar flyernya, yaitu kita akan bersama-sama untuk ziyadah ya hafalan kita. Surat Al-Mursalat ayat 20 sampai dengan ayat 34. Nah, seperti biasa kita fokuskan pada maqta' yang pertama yaitu ayat 20 sampai dengan ayat 27. Tafadhol Ustaz-ustazah kita tirukan ya biar nanti tidak terjadi kesalahan dalam menghafal. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nakhluqkum mim ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailu yawma idzil lil mukazzibin alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. Oke. Selanjutnya fokuskan pandangan kita pada ayat selanjutnya yaitu ayat 20 sampai dengan ayat 34 yang maqta' maksudnya. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Inṭaliqū ilā mā kuntum bihi tukadzibūn. Inṭaliqū ilā dhillin dzī thalāthi syu'ab. Lā dhalīlin wa lā yughni minal lahab. Innahā tarmī bishararin kal qasr. Ka'annahu jimalatun sufr. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Baik Ustaz-ustazah, kita persiapkan ya buku tahfidz-nya masing-masing. Kita akan lakukan pencoretan sesuai dengan jumlah kita membacanya. Silakan ditirukan khususnya tadi di akhir-akhir kal qasr biar terjadi kesamaan dalam qiraah kita ya. Alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailu yawma idzil lil
المكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Baik, sekali lagi Ustaz-Ustazah, jangan hanya didengarkan, jangan hanya disimak, kita baca bersama-sama ya. Kita hiasi rumah kita dengan Al-Qur'an ya. Alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ المكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Baik Ustaz-Ustazah, HNK sebelum jalan-jalan kita mampir dulu yuk ke rumahnya Ustadz Mirzak. Tafadhal Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين
ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Kalau gini kan jadi berkah ya kalau sudah mampir ke Ustadz Mirza nih. Nah, saatnya kita jalan-jalan nih HNG ya. Sekali lagi Ustadz, kalau temannya sedang membaca, jangan sia-siakan kita membersamai. Biar rumah kita, perjalanan kita, semuanya menjadi indah dengan lantunan ayatnya. Oke? HNG memulai perjalanan langsung ke Tangerang dengan Ustazah Heni. Tafadhali Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yawma idzil lil mukazzibin alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata wailun yawma idzil lil mukazzibin intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun intaliqu ila dhillin fi thalathi syu'ab la dhalilun wa la yughni minal lahab innaha tarmi bi syararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufar wailun yawma idzil lil mukadzibin. Syukran katsiran Ustazah Heni. Kita langsung loncat ke Papua dengan Ustazah Ul. Tafadhali Ustazah. Baik Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yawma idzil lil mukazzibin alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata wailun yawma idzil lil mukazzibin intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhillin wa la yughni minal lahab
إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Baik, syukran katsiran Ustazah Ul ya. Selanjutnya kita kembali ke ibu kota yang tidak mau kalah semangat dengan Ustazah Tusnia, Ustazah Sadiatul Mar'ati dari Jakarta. Tafadhali Ustazah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yawma idzil lil mukazzibin alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata wailun yawma idzil lil mukazzibin inqaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun inqaliqu ila zillin dhi thalathi syu'ab la zalilin wa la yughni minal lahab innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun suffar wailun yawma idzil lil mukazzibin. Baik, syukran katsiran Ustazah Sadiatul Mar'ati ya. Kalau tadi sudah dari ujung barat, kita agak ke timur sedikit ya dengan Ustazah Sri Rosliawati dari Malang. Tafadhali Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin waja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa'amal qadirun wailun yawma idzil lil mukadzibin alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata wailun yawma idzil lil mukazzibin yanqaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun yanqaliqu ila zillin dhi thalathi syu'ab la dhalilin wa la yughni minal lahab innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun suffar wailun yawma idzil lil mukazzibin. Oke, syukran katsiran Ustazah Sri. Kita lanjut langsung lari ke Balikpapan dengan Ustazah Fana tentunya. Tafadhali. A'udzu billahi minasyaitonir Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqukum min ma'in
فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا يا وأمواتا وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Alhamdulillah, syukran katsiran Ustazah Fana ya. Kita masih di Kalimantan Timur, agak ke ujung dengan Ustazah Rajiba dari Sangatta, Kutai Timur. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nakhluqkum min ma'in mahin. Faja'alnahu fi qararin makin. Ila qadarin ma'lum. Faqadarna fani'mal qadirun. Wailu yawma idzil lil mukadzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqaynakum ma'an furata wailu yawma idzil lil mukadzibin intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun intaliqu ila dhillin dhi thalathi syu'ab la dhillin wala yughni minal lahab innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr wailu yawma idzil lil mukadzibin. Masya Allah, subhanallah. Syukran katsiran Ustazah. HNK masih suka di Kalimantan nih. Nah, kali ini Kalimantan Selatan dengan Ustazah Siti Aisyah dari Kalimantan Selatan. Tafadhali Ustazah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin. Faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fani'mal qadirun wailun yawma idzil lil mukadzibin alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata
وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرار كالقصر Bilang tarmi إنها ترمي بشرار bisyararin pendek saja. Ya. بشرار كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Alhamdulillah, syukran katsiran Ustazah Aisyah ya. Sudah capek di Kalimantan, kita kembali ke Jawa ya. Nah, ke Tangerang, yang banyak nih peserta Tangerang. Kita mulai dari Ustazah Rias. Tafadhali Ustazah. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waj'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata wailun yawma idzil lil mukazzibin. انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Baik, syukran katsiran Ustazah Rias ya. Selanjutnya kayaknya habis sholat ya. Ustazah Wiyanti nih dari Tangerang. Kayaknya habis sholat. Nah, kita dapat biar dapat berkahnya ya. Nah, kita dengarkan bersama-sama. Suara saya terdengar, Ustadz? Sangat jelas terdengar. Baik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nakhluqukum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yawma idzil lil mukadzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waja'alna fiha rawasiya shamikhatin wa asqaynakum ma'an furata wailun
يومئذ للمكذبين انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين صدق الله العظيم. Baik, syukran katsiran Ustazah Wiyanti ya. Masya Allah. Habis sholat masih semangat nih. Yang satu ini nih, dari Tangerang yang satu ini, kita sudah terkenal selalu nomor 1. Nah, yang merasa silahkan dibaca dari ayat 20. Tafadholi Ustazah. Yang mana yang dari Tangerang selalu nomor 1 yang mana ya? Nah, silahkan yang merasa. Oke. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nakhluqkum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yawma idzil lil mukazzibin alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waj'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqaynakum ma'an furata wailun yawma idzil lil mukazzibin intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun intaliqu ila zillin dhi thalathi syu'abin la zalilin wa la yughni minal lahab innaha tarmi bisyararin kal qasr ka'annahu jimalatun sufr wailun yawma idzil lil mukazzibin. Baik, syukran Ustazah Windy ya. Nah, seperti itu juga boleh, tapi harapannya yang memakai kal qasr gitu ya. Selesaikan shotnya dulu baru qara. Sufl ya. Oke, baik. Nah, selanjutnya ini Tangerang luar biasa, banyak sekali nih ya yang on kameranya. Termasuk salah satunya Ustazah Isrofah nih ya. Oke. Tafadhali Ustazah Isrofah. Ya Ustaz. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin ila qadarin ma'lum faqadarna fa ni'mal qadirun wailun yawma idzil lil mukazzibin alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا ويل يومئذ للمكذبين انطلقوا
انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين. Baik, syukran katsiran, banyak sekali dari Tangerang ya. Tapi siapa bilang yang semangat itu hanya di Tangerang? Di Malang, tempat kotanya Ustadz Mirzak itu juga ada yang semangat ya. Salah satunya Ustadzah Rahma. Tafadholi Ustadzah Rahma. Nah, kayak gini ini penyakit. Kita mendengarkan suara siapa kira-kira? Ya, maaf Ustadz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam nakhluqukum mim ma'in mahin. Faj'alnahu fi qararin makin. Ila qadarin ma'lum. Faqadarna fani'mal qadirun. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Alam naj'alil arda kifata ahya'an wa amwata waj'alna fiha rawasiya syamikhatin wa asqainakum ma'an furata. Wailun yawma idzil lil mukazzibin. Intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Intaliqu ila dhillin dhi thalathi su'ab. La dhalilin wa la yughni minal lahab. Innaha tarmi bisyararin kalqasr ka'annahu jimalatun suffar. Wailun yawma idzil lil mukadzibin. Baik, syukran katsiran Ustadzah Rahma dari Malang ya. Baik Ustadzah, nampaknya kita sudah menit ke 50 kita live ya. Tentunya selanjutnya Ustadzah yang belum berkesempatan, mudah-mudahan nanti tinggal 1 TM lagi. Kita bisa berkesempatan untuk ziyadah bersama-sama. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan kita semuanya dalam memproses ziyadah kita masing-masing sampai surat apapun. Begitu ya. Begitu pula ketika kita tasmi dengan pentasmi kita masing-masing. Baik, Ustaz-Ustaz sekalian, nampaknya kita harus masuk di segmen selanjutnya, yaitu kita akan renungkan beberapa ayat yang sudah kita hafal, sehingga bisa memudahkan kita untuk memproses atau memprogres hafalan kita masing-masing. Dan bagi yang sudah hafal, menguatkan lagi ya hafalan yang sudah dihafal. Hari ini, tema kita seperti yang sudah tertera. Tafadhol Ustaz Mirzak, kita tadabbur bersama-sama. Baik, terima kasih Ustaz Bahyaki. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara sekalian, mari sejenak kita tadabburkan beberapa ayat yang kita baca tadi. Temanya adalah tafakkur khalqi dan tasawur ma'adi. Jadi berarti ada 2 pesan ya yang perlu kita pahami bersama di 2 ayat ini sebagai materi tadabbur kita. Yang pertama adalah alam nakhluqukum mimma immahin. Jadi tafakkur khalqi. Nah, ini banyak sekali di Al-Quran Allah perintahkan kita untuk banyak tafakkur, berpikir
tentang khalqi. Khalqi itu maknanya fisik, ya. Jadi kita ini fisiknya ini seperti apa sih, ya? Dan bahwa kita ini diciptakannya dulu seperti apa. Nah, begitu ya. Supaya nambah iman. Alam nakhluqum mimma immahin. Kita diciptakan oleh Allah. Bukankah kami ciptakan kalian wahai manusia mimma immahin, dari air yang hina. Gitu ya. Maka tidak pantas manusia itu sombong ya, karena dulu diciptakannya dari air yang hina sekali. Faja'alnahu fi qararim makin. Kemudian kami jadikan dia, air yang hina tadi itu, jama'nahu fir rahim, dihimpun oleh Allah di dalam rahim ibu, ya. Wahia terus ila qadari maklum, sampai batas tertentu faqadarna fa ni'mal qadirun. Lalu Allah takdirkan, Allah tentukan bentuk mulai dari kelaminnya, ya, kemudian jenis kelaminnya, kemudian bagaimana rupanya dan seterusnya. Nah, begitu kemudian wailu yauma idzil lil mukadzibin, ya. Jadi celaka bagi orang-orang yang mendustakan. Ya. Kemudian alam naj'alil ardu kifata, setelah kita dilahirkan oleh Allah di bumi ini dijadikan oleh Allah kifata, ya. Kifata itu artinya adalah alam naj'alil ardu kifata, ya. Bumi itu bukankah kami menjadikan bumi itu tempat berkumpul, ahya wa amwata, baik ketika kita hidup atau nanti ketika kita mati, dikebumikan pun juga di bumi. Ya, begitulah saudara sekalian, kita ini tidak bisa lepas dari ketentuan Allah, dari tahapan kita ini yang awalnya adalah hina dina, maka tidak pantas kita ini sombong. Kita harus senantiasa beriman kepada Allah, ya, dan merendah hati. Kemudian saudara sekalian, pesan yang kedua adalah tasawwur ma'adi. Kita harus membayangkan supaya kita punya visi yang jauh, ma'adi, tempat kembali kita nanti kemana. Nah, jadi di sini maka kita bisa menyimpulkan ada dua, ya, surga neraka seperti yang disebutkan di sini. Tapi kemudian di sini karena wailu yauma idzil lil mukadzibin, ya, peringatan bagi orang-orang yang mendustakan, tidak beriman, maka yang tersebut di sini secara tersurat, ya, intaliqu ila ma kuntum bihi tukadzibun. Nah, jadi ini peringatan bagi orang-orang yang mukadzibin tadi itu. Pergilah kalian mendapatkan apa yang dahulu kalian dustakan. Orang-orang kafir tidak percaya adanya siksa neraka, maka kemudian pergi sekarang nanti di hari kiamat, ya. Pergi sekarang kepada menuju sesuatu yang kalian dulu tidak percaya. Bagaimana itu? Ila zillin dzi salasi syu'ab, ya. Diperintahkan oleh Allah atau para malaikat nanti, pergilah untuk mendapatkan naungan yang memiliki 3 cabang. Maksudnya apa ini 3 cabang? Nah, jadi di sini tafsirkan, mari kita lihat tafsirnya, ya, Ustaz-ustazah. Yakni laha binnar idza irtafa'a wa sa'ida minhu dukhan fa min shiddatihi wa quwwatihi anna lahu thalatha syu'ab. Jadi api neraka yang menyala-nyala itu, lahab yang menyala-nyala itu, izartafa, kalau sudah naik, wasaida dan naik, wasaida ma'ahu dukhan, dan mengepul atau ada asap, ya, dari panasnya itu, famin syiddatihi, maka saking panasnya itu dia memiliki 3 cabang. Begitu, ya. Maka ini gambaran inzar, peringatan bagi orang yang al-mukadzibin, yang mendustakan, nanti mereka akan disiksa di neraka seperti ini. Nah, pertanyaannya, apakah memang sesuai dengan makna harfiahnya? Pergilah menuju naungan, ya, yang memiliki 3 ini, bukan, ya, bukan naungan. Kemudian di dalam neraka itu mereka bisa bernaung diri dari panasnya api, tidak. Jadi zillid dukhan, maknanya adalah zillid dukhan al-muqabil lillah. Maksudnya naungan itu asap tadi itu, ya, asap tadi dari panas itu seakan-akan membentuk naungan. Padahal sebenarnya itu juga panas. Nah, maka saudara sekalian, mudah-mudahan ini menjadikan kita semakin kuat iman kita, ya, dan semakin kita bersyukur kepada Allah, menjadi orang-orang yang beriman. Mudah-mudahan yang ringkas ini bermanfaat, ya. Dan selanjutnya mari kita dengarkan yang tidak kalah menariknya adalah
tips dan motivasi tahfidz. Silakan Ustadz Baihaqi. Baik Ustadz Mirzak, syukran katsiran atas pencerahannya. Mudah-mudahan kita semuanya nanti dalam menghafal tidak hanya menghafal kalimatnya saja, tapi usahakan lafzon wa ma'nan. Kita tahu maknanya, wa amalan. Dan kita semuanya bisa mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Kali ini kita diajak merenung kembali ya, bagaimana proses penciptaan kita semuanya, dan nanti kita akan kemana. Itu sudah digambarkan oleh Allah, dan mudah-mudahan makin menguatkan iman kita dan makin memudahkan kita dalam memproses menghafal dan menjaga hafalan kita masing-masing. Ustadz sekalian, pada waktu yang lalu kita sudah sampaikan ada back to HNQ 1 part 1 ya. Nah, saatnya kita ke part kedua ya. Di HNQ ini ada beberapa peserta, tidak banyak, hanya 3 sebenarnya. Yang pertama kemarin kita sudah saksikan Ustazah Solihati ya, yang kemarin salah satu peserta yang sebenarnya tidak ada masalah, tidak ada kalau dibilang malah sempurna, yang paling sempurna karena beliaunya tuntas di pekan yang pertama atau di kesempatan pertama. Sehingga mestinya tidak perlu ikut lagi di HNQ, tapi beliau sangat bersemangat dengan yang kemarin sudah disampaikan ya. Mudah-mudahan kita juga mendapat semangat seperti beliau. Tapi sebenarnya ada 3. Yang kedua fase yang normal. Jadi kemarin itu karena beliau sedang berhalangan nih, baru saja melahirkan ya, Ustazah Hasriawati sebenarnya. Kita ingin mendengarkan motivasi atau semangat dari beliau. Nah, untuk kali ini, di pertemuan yang ke-39, Alhamdulillah kita sudah bisa bersambung dengan salah satu, ini part 2, harusnya part 2. Dengan salah satu peserta, yaitu Ustazah Sally. Nah, beliau ini adalah sebenarnya alumnus HNQ 1 dan juga ikut di HNQ 2. Beliau dari Yogyakarta. Kami ingin beliau juga menyampaikan pengalaman dan motivasinya terkait dengan bagaimana beliau mengikuti kembali. Karena apa? Yang pertama, ini salah satu peserta, mohon maaf, yang waktu di HNQ 1 dulu itu belum tuntas, bahkan masih 2 surat. Seingat saya 2 surat. Ya, yang sudah ditasmikkan baru 2 surat. Nah, dan yang menarik lagi, ini beliau satu-satunya peserta HNQ 1 yang belum tuntas dan bersemangat untuk mencoba yang kedua kalinya. Nah, beliau berharap di kesempatan yang kedua ini Allah berikan kemudahan. Nah, begitu ya. Oke. Untuk selanjutnya kita sapa dahulu deh. Assalamualaikum Ustazah Sally, sudah tersambungkah? Iya, waalaikumsalam Ustaz. Waalaikumsalam. Nah, beliau inilah Ustazah Sally. Nah, kami tadi berharap sih bisa hadirnya di YouTube ya, sehingga bisa nampak yang mana Ustazah Sally gitu. Nah, sehingga nanti kita bisa mendapatkan sedikit pengalaman terkait dengan semangat beliau. Karena memang satu-satunya luar biasa. Yang lainnya itu entah karena minder, yang lainnya entah karena takut, entah karena grogi, atau entah sudah nggak ada hiroh lagi. Ya, wallahu a'lam. Tapi beliau kalau ibarat sebuah janin gitu kira-kira ya, kan berlomba-lomba untuk jadi seorang anak gitu ya. Dari begitu banyak berjuta-juta yang masuk, nah gitu, ke rahim ibu itu yang berhasil 1 atau 2 lah. Ini yang berhasil hanya 1 nih. Yang berhasil untuk senantiasa semangat. Mudah-mudahan semangatnya sampai ke kita semuanya ya. Baik, Ustazah Sally sehat? Alhamdulillah sehat Ustaz. Alhamdulillah, Masya Allah ya. Ustazah Sally ini dari Yogyakarta. Yogyakarta. Tepatnya di mana Ustazah kalau Jogjanya? Iya, Jogjanya saya dekat dengan mungkin yang tahu UMY, Universitas Muhammadiyah Yogyakarta. Oh gitu, berarti di kota ya? Jadi sebenarnya Bantul tapi pinggiran begitu, kotanya tapi pinggiran begitu Ustaz. Pinggir-pinggirnya kota Yogyakarta itu sudah kayak kota kayaknya. Tempat jujukan wisata salah satunya ya. Malioboro cepat Ustaz, dekat. Baik, syukran katsiran Ustazah Sally sudah berkenan untuk hadir ya.
Karena kemarin kami sempat ketika berbincang-bincang, Ustadz kami minder nih gitu. Karena justru saya yang belum tuntas, kok saya yang diminta untuk presentasi gitu. Bukan itu maksud kami. Maksud kami adalah bagaimana kita bisa berbagi semangatnya Ustadzah yang ternyata satu-satunya peserta gitu ya, yang tidak tuntas tapi entah memberanikan diri atau nekat, apalah itu. Ya, yang penting semangat lagi untuk mengikuti. Begitu ya. Nah, kami ketika bercerita ada 3 poin catatan apa? Saya mencatat 3 poin yang sangat penting untuk harus dibagi nih dengan teman-teman semuanya nih. Yang pertama ada al-haya'u. Nah, ada apa dengan al-haya'u? Baik, tafadhali saya Sally. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Salatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin la haula wala quwata illa billah. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Ustadz Baihaqi dan Ustadz Mirzak ya, yang sudah berkenan memandu memandu saya untuk selalu terlepaskah, Ustazah? Sepertinya. Waalaikumsalam Ustazah Sally. Ya. Nah, tadi sempat kita putus atau mungkin ada koneksi yang kurang. Iya, kurang suaranya ya, Ustaz. Kurang ya, terdengar. Tadi terputus di ucapan terima kasih kira-kira. Oke. Ya, terima kasih kepada Ustadz Mirzak dan Ustadz Baihaqi nih yang selalu tidak lelah untuk selalu mensupport dan memotivasi. Ya, mungkin untuk terkait dengan al-haya ini ya Ustadz, motivasi saya ikut HNQ 1 itu ya karena pertama mungkin saya mendapat amanah ya sebagai koordinator di lembaga saya. Di sini saya merasa malu yang pertama Ustaz. Yang pertama saya itu merasa malu ya karena kalau dibilang kok kalah dengan muridnya begitu ya. Jadi itu yang membuat saya terdorong ya. Jadi kebetulan di lembaga kami itu targetnya ada 2 juz ya. Sementara ini ya sedang berproses begitu. Sulit sekali Ustaz. Jadi setiap hari itu hafalan saya kadang hanya satu ayat itu pun kadang berminggu gitu ya, sampai berminggu begitu. Padahal kalau anak-anak itu 1 ayat 1 hari itu mudah sekali begitu ya. Jadi itu yang membuat saya merasa malu ya. Jadi mereka malah sudah hafal dan saya sendiri belum. Itu yang pertama Ustaz untuk al-haya ini ya. Kemudian yang kedua mungkin ini iri yang dibolehkan ya Ustaz ya. Iri yang dibolehkan. Jadi saya iri dengan guru-guru yang mungkin justru dengan para pengajar Al-Quran di tempat saya begitu ya, karena kalau koordinator itu memang tidak diperbolehkan untuk mengajar gitu. Jadi otomatis saya itu setiap hari malah jarang untuk murojaah di sekolah gitu. Malah justru mereka yang lebih banyak bermurojaah. Nah, itu yang pertama itu ya. Kemudian ya iri juga dengan orang-orang yang sudah menghafal Al-Quran itu sampai berjus-jus begitu ya kan. Ini kok hanya jusnya jus mangga jus ini pun kok sulit begitu ya. Itu yang membuat motivasi saya untuk ikut HNQ 1. Jadi maksud dari malu tadi itu malu terhadap ini ya, justru dengan target yang sudah dicanangkan oleh sekolah yang Ustazah pimpin kira-kira gitu, yang menjadi koordinator ya. Nah, yang kedua bagian dari malu iri dengan yang lainnya yang malah dengan kesibukan yang luar biasa itu mereka malah enjoy dan semakin semangat dan tuntas. Ya kalau dari waktu kan sama ya semuanya Ustaz. Sebenarnya sama semuanya, waktunya itu 24 jam begitu. Tapi kok ya itu tadi beda-beda ya. Oke, syukran katsiran Ustaz. Ada catatan yang kedua nih, ya, yang menarik. Saya melihat ada al-futur. Ya, al-futur itu kira-kira lemah atau sedang ini ya, down, sedang bad mood, nah gitu kira-kira. Apa nih yang dimaksud dengan futur ini, Ustaz? Iya, ini ya Ustaz. Memang waktu itu kan saya juga baru beberapa surat ya di HNQ 1 yang saya setorkan. Seiring dengan berjalannya waktu itu ya
bertambah kesibukan ya, kesibukan saya sebagai kebetulan sebagai koordinator ya, yang ya bermacam-macam. Yang kadang saya sendiri berpikir kok saya malah belum berprogres untuk saya sendiri kok malah kurang begitu nih. Nah itu saya sempat patah semangat gitu Ustaz. Ya ya sudahlah ya seperti itu nih, bisikan syaitan. Ya kemudian ditambah dengan posisi sebagai seorang ibu ya Ustaz. Jadi pada saat online ini ya PJJ itu kan berbarengan sekali ya Ustaz. Jadi kita juga harus membersamai anak-anak. Di samping itu juga kebetulan kita pakai video call ya. Jadi itu harus istilahnya jadwal itu kadang bertabrakan, kadang ya harus full begitu dalam satu hari. Itu Masya Allah itu sempat terpikir untuk apa sudah saja ya begitu. Jadi ya itulah bisikan-bisikan ya sempat seperti itu, ditambah dengan ya kesibukan yang lain juga. Itu yang membuat saya hampir futurnya di situ. Oke, jadi memang Ustazah sudah pernah di titik memang sudahlah saatnya nggak lanjut nih HNK kayaknya karena begitu sibuk gitu ya. Iya betul. Masya Allah. Lah, saya tertarik ternyata di balik itu semua itu setelah Ustazah mengalami perasaan al-haya, terus sempat juga al-futur, untung tidak sampai tai asu gitu ya, sampai putus asa. Nah, alhamdulillah Allah gerakkan hati Ustazah itu sampai pada kata-kata yang seperti ini. Jangan menyerah nih. Masih ada jalan. Nah, ini dari 3 hal. Kalau saya menyimpulkan itu ada ibroh, ada tadabbur, ada literatur. Nah, ibroh, Ustazah bisa jelaskan nih satu persatu ya. Apa yang membuat Ustazah itu tidak lagi menyerah atau harusnya mulai kita bakar semangat lagi nih. Tafadhali Ustazah. Ya memang pada saat itu kan hampir ya itu tadi ya putus asa begitu. Kemudian tidak lama itu ada info tentang HNK 2 nih. Nah, itu pun di awal itu saya tidak langsung yang untuk segera semangat ya seperti kemarin sudah Solihati langsung ikut begitu. Tapi beda, mungkin saya dengan saya berbeda. Waktu itu sempat ya saya hanya membaca infonya saja terus oh ya sudah saya kan sudah ikutin HNK 1 kenapa harus lanjut gitu. Saya usahakan dulu di HNK 1-nya. Kemudian ya memang pas di akhir-akhir ya Ustadz baru saya itu ya mungkin ada beberapa dari beberapa peristiwa begitu yang membuat saya semakin jangan menyerah begitu ya, jangan menyerah, kamu harus bisa begitu. Jadi yaitu saya kemudian bertekad untuk kembali mentasbihkan juz 29 ya niat saya. Makanya saya langsung menghubungi Ustadz Baihaqi ya waktu itu untuk Ustadz saya mau ikut begitu, ikut lagi gitu. Dan alhamdulillah waktu itu juga terus bisa ya ikut gitu ya. Itu mungkin salah satu doa dari jawaban Allah ya begitu. Jadi ayo kamu masih bisa diberi kesempatan di tasmi yang juz 29 di HNK 2. Mungkin tidak di HNK 1 tapi di HNK 2 ini ayo kamu semangat ya. Itu mungkin seperti itu. Mungkin saya juga teringat dari 2 kisah ini Ustadz ya. Dari yang bisa saya ambil. Waktu itu ini peristiwa alam sih Ustadz ya. Kalau yang pertama ini peristiwa alam. Jadi pada saat itu di lembaga itu ada acara kegiatan besar nih, hataman. Jadi ada program ODOJ begitu. Nah di situ ada hataman. Kemudian kita waktu itu acaranya di hari Jumat nih. Hari Jumat pada malam hari itu hujan deras Ustadz. Hujan deras. Kemudian kita juga sempat khawatir, aduh bagaimana ya besok itu padahal kita mau menggunakan lapangan yang tidak ada atapnya begitu ya. Akhirnya ya sudah bismillah semoga besok semuanya lancar gitu ya. Ya tidak dinyanyi Ustadz ya ketika pas hari hanya itu pagi itu yang biasanya mungkin kalau pagi jam 8 jam setengah 9 itu sudah mulai panas nih. Nah, tapi ketika kemarin itu Masya Allah begitu ya dari awal kegiatan sampai akhir itu jam 10 lewat itu istilahnya mendung begitu Ustadz ya. Jadi seolah Allah memayungi begitu kegiatan kami gitu. Jadi ya itu sebuah peristiwa alam ya. Dan saya yakin itu semua karunia Allah ya. Kita bisa melaksanakan hataman dengan diiringi dengan suasana syahdu seperti itu. Itu mungkin yang pertama. Kemudian yang kedua Ustadz,
ini yang benar-benar membuat saya ingin bangkit ya untuk selalu semangat. Jadi kebetulan waktu itu guru saya, beliau Ustadzah Hanifah, itu putranya mengalami kecelakaan. Jadi dan mengalami cedera yang cukup parah begitu ya. Jadi ketika mendengar info itu, ya saya langsung ke rumah sakit ya waktu itu. Ternyata beliaunya putranya itu di ruang ICU. Ya, kita bisa bayangkan ya, kalau kita nalar kita kalau dengan kondisi yang cedera di tangan, kaki, kemudian punggung, dan terlebih kepala, itu mungkin sebuah keajaiban ya kalau memang Allah masih perkenankan untuk bisa tetap tetap ada begitu ya. Nah, yang saya benar-benar takjub waktu itu ketika saya menengoknya gitu ya, itu dalam posisi bukan di ICU tapi di bawahnya. Itu juga masih belum sadar ya, masih dalam kondisi dia masih ya kalau di koma tidak ya, tapi dia selalu mengigau tuh. Ya, dan yang saya lebih takjub lagi yang dia ucapkan itu kalimat-kalimat yang baik gitu ya. Padahal kalau kata perawat di situ, ini ini biasanya kalau pasien yang seperti ini itu mengucapkan higauannya itu sudah dengan bahasa yang kurang baik, kadang binatang lah, kadang ya kata-kata kotor atau kadang kata jorok begitu ya, itu yang keluar. Tapi ini anak ini yang keluar dari mulutnya adalah lafaz Allah begitu ya, munajaatnya. Jadi ketika berteriak begitu ya, dia memang bilang sakit ya Allah sakit gitu. Tapi ketika ini dia mengucapkan itu semua murojaahnya keluar dan ya masya Allah ya, Allah tunjukkan di situ bahwa kalau kita memang terbiasa dekat dengan Al-Quran, ya itulah yang di bawah yang akan terus kita ucap gitu ya. Mudah-mudahan ya. Dan alhamdulillah ya ini juga keajaiban dari Allah ya Ustaz, bahwa alhamdulillah anak tersebut juga sembuh ya, bisa sembuh dan sekarang dalam kondisi yang sudah normal kembali. Itu yang benar-benar membuat saya merinding ya, dan membangkitkan semangat saya. Ini loh, kita itu sehat, kita itu kuat, jangan kalah dengan sakit. Maka yang sakit aja sampai seperti itu begitu ya, tanpa sadar dia selalu ucap itu, selalu mempercayai ayat-ayat Allah itu yang amat sangat membuat saya termotivasi. Mungkin itu ya. Kemudian itu sebuah peristiwa. Kemudian kalau untuk yang pernah disampaikan juga oleh Ustadz Mirzak yang waktu itu tadaburnya tentang surga ya. Ya, surga itu tergantung level surat yang kita baca. Yaitu Masya Allah ya. Kalau kita bayang kita hanya 1 juz gitu, dan di sana nanti orang-orang naik terus gitu ya. Kita bayangkan itu saja rasanya saya udah ya Allah, saya harus semangat. 1 juz begitu, itu yang membuat saya juga termotivasi untuk itu. Jadi kita selalu membayangkan bagaimana di akhir nanti Al-Quran yang selalu bersama kita. Terus, jadi untuk saat ini yang penting kita berusaha, ya, jangan patah semangat. Tidak masalah walaupun mungkin hanya baru tasbih beberapa surat gitu ya, tapi kita tetap niatkan, kita tetap semangat untuk menuntaskan. Ya. Dan kemudian ya itu tadi Ustaz, karena ya kita mungkin selain itu juga kita harus perbanyak baca buku mungkin ya seperti itu. Mungkin itu. Baik Ustazah. Nampaknya sudah terlalu larut ya. Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan, kemudahan untuk Ustazah Sally mentuntaskan juz 29-nya. Saya lanjutkan ya sambil saya ingat, saya mengingat sedikit-sedikit.
terkait dengan tadabbur itu, biar Ustaz bisa jelas. Itu kalau tidak salah beliau menyampaikan terenyuh dengan tadabbur yang disampaikan oleh Ustaz Mirza. Kaitannya dengan derajat kita nanti di surga itu tergantung hafalan kita masing-masing. Tidak membayangkan kalau kita hanya menginginkan surga yang terbawah saja. Kapan kita bisa naik? Kapan kita bisa naik? Kita hanya ingin saja, tapi kita tidak bisa, tidak mau mengimplementasikan. Padahal hanya 1 juz, tidak banyak. Gitu kira-kira. Mudah-mudahan Allah mudahkan. Terkait dengan literatur adalah itu juga referensi buku yang pernah Ustadz Mirzak kirimkan ke beliau. Ya, yaitu beliau melihat melihat terkait dengan surga tadi, derajat sesuai dengan tingkatan atau banyaknya hafalan hambanya. Itu persis dengan yang Ustadz Mirzak sampaikan ketika di tadabbur. Kira-kira seperti itu. Begitu Ustaz Seli ya? Beliau sudah tidak kuat lagi kayaknya. Baik Ustaz-Ustaz sekalian, syukran katsiran Ustaz Seli. Beliau berpesan pada kita semuanya, ya, pada peserta HNK khususnya. Nah ini ada satu kata beliau, menghafal. Menghafal. Jika bukan kita, siapa lagi? Gitu. Dan jika bukan sekarang, mau kapan lagi kita meningkatkan diri kita sebagai hambanya yang bertakwa? Nah, maka dari itu, saatnya lah segera kita jadwalkan, segera kita luangkan, dan bismillah Allah berikan kemudahan. Seperti itulah semangat beliau ketika mengikuti HNK 2. Jadi sudahlah yang kemarin memang saya tidak bisa. Sudahlah yang kemarin ya, mungkin bisa jadi HNK yang sekarang juga sama. Ustadzah yang mungkin sekarang masih 1 surat atau bahkan belum sama sekali. Let's go be bygone. Ya, yang lalu biarlah berlalu. Ya. Saatnya kita apa? Kita raih tangga tertinggi di surga dengan kita menyelesaikan hafalan kita. Saatnya kita never give up. Segerakan, jadwalkan, dan luangkan. Bismillah, Allah akan berikan. Ya, itu insya Allah. Ya, sebenarnya Ustazah Seli mau menambahkan banyak. Ya, quote ini saya bilang dibatasi saja karena beliau ingin menyampaikan sebenarnya jadikan Al-Quran itu teman di dunia. Kalau kita menjadikan Al-Quran teman di dunia, kita pastikan Al-Quran akan menemani kita nanti di akhirat. Jadi dibalik, kalau sekarang kita menempel Al-Quran, insya Allah besok giliran Al-Quran yang menempel kita. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada kita semuanya untuk menjaga hafalan kita, meskipun tidak banyak, dan Allah mudahkan kita untuk menyelesaikan hafalan kita masing-masing. Ini sekaligus menjadi pengingat ya, atau mungkin untuk kita pribadi dan Ustadz Mirza ini tanggung jawab yang luar biasa. Kita juga harus menjaga hafalan kita. Mudah-mudahan kita semuanya berikan Allah kemudahan. Insya Allah itu satu-satu Ustadz Mirza dan para peserta HNK, mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita semuanya, kebaikan pada kita semuanya, dan semangat tentunya untuk mudah menyelesaikan hafalan dan menjaga hafalan kita masing-masing. Sekali lagi, syukran katsiran Ustazah Seli, mudah-mudahan Allah berikan kemudahan untuk Ustazah bisa menyelesaikan juz 29. Menarik lagi nih, karena HNK 1 dulu, yang mentasmi adalah Ustadz Mirza, yang HNK 2 pun masih dengan Ustadz Mirza. Insya Allah kondisinya berbeda ya. Kalau dulu Ustadz Mirza kok masih 2 surat nih, sekarang sudah meningkat Ustadz Mirza. Ini HNK belum selesai. Gimana Ustadz Mirza kabarnya? Terus semangat. Terus semangat ya. Beliau sekarang sudah alhamdulillah. Kalau dulu HNK sampai berakhir masih 2 surat, sekarang sudah mau selesai gitu ya. Mudah-mudahan Allah berikan kemudahan pada beliau ya, dan ustadz-ustadzah sekalian yang hadir. Baik ustadz-ustadzah, nampaknya kita sudah larut malam ya. Selanjutnya kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majelis atau doa senandung Al-Quran yang akan dipimpin langsung oleh Ustadz Haji Ahmad. Tafadhol Ustadz. Baik, jazakumullah khairan Ustadz Bayhaqi, dan juga jazakallah khairan Ustazah Seli Lindiawati yang telah menyampaikan sharing tadi ya. Masya Allah, pemaknaan seperti inilah Ustazah, pengalaman-pengalaman yang sangat mahal ya, karena ilmu itu bukan sekedar tahu, tapi bisa kita rasakan,
kita mengetahui ya hikmah-hikmah dan seterusnya yang menjadikan kita semakin memiliki rasa ya. Baik, sekali lagi jazakillah khairan Ustazah, mudah-mudahan menambah semangat kita sebelum kita tuntas di 29 ya. Artinya selesai ini bukan kemudian selesai, kita terus akan melanjutkan progres kita. Saudara sekalian, mari kita tutup HNQ malam hari ini dengan senandung Al-Quran. Allahumma rahamna bil Quran waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nusina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saudara-saudara sekalian, semua yang sudah menyimak program Hayya Nutqinul Qur'an malam hari ini, saya ucapkan jazakumullah khairan. Barakallahu fikum bi barakatil Qur'an. Jumpa lagi insyaallah besok ya biiznillah TM yang terakhir. Jangan sampai tidak ikut ya. Besok insyaallah. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Ustaz. Afwan wa iyyakum. Ustaz. Ustaz.